Selamat pagi semua. Ya, salam sehat, salam damai, dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Hari ini saya eh, akan berbicara ya. Tentunya karena saya ini adalah sebagai seorang pengajar, ya, sebagai seorang motivator, ya, sebagai seorang coach, ya, dan juga saya ingin membagikan ilmu-ilmu yang saya dapat ya untuk semoga bermanfaat ya bagi orang banyak. Jadi di video ini ya saya coba menjelaskan bahwa memang ya sekarang ini sudah berkembang yaitu mengenai teknologi informasi. Ya, jadi memang ICT ya, Information Communication and Technology. Ya, itu memang sudah berkembang. Jadi saya ingin mau sampaikan ya bahwa memang eh, saya coba akan membuat nanti beberapa video ya yang memang ini adalah video pendahuluan atau pengantar yang supaya nanti hmm, sahabat-sahabat ya, teman-teman ya, rekan-rekan yang menonton video ini mengerti ya arah pembicaraannya itu nanti kemana ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan ya bahwa teknologi ya harusnya itu membuat manusia semakin maju, semakin berkembang ya. Jadi bukan teknologi yang di atas ya, tapi manusianya yang di atas, teknologinya di bawah. Karena ada yang bertanya juga pada saya eh, mana ya yang lebih hebat, handphone atau manusia? Waduh, ya pertanyaannya itu. Mana yang lebih bagus ya atau lebih tingkatannya yang lebih tinggi mana antara laptop ya, iPad, mobile phone atau manusia ya. Saya langsung menjawab pada saat itu adalah manusia ya. Kenapa? Ya, karena manusia itu saya katakan dia itu adalah makhluk yang mulia. Ya, manusia itu adalah eh, diberikan akal, pikiran, hikmat oleh sang penciptanya ya untuk eh, saling kalau saya katakan itu capacity ya and network ya. Jadi saling memang manusia itu mempunyai kemampuan, kapasitas ya dan juga manusia itu mempunyai network ya atau jaringan atau hubungan atau relasi atau koneksi. Jadi capacity and koneksi ini bisa saya katakan manusia itu lebih tinggi ya, lebih besar, lebih kuat dan manusia itu lebih hebat daripada handphone, daripada laptop ataupun daripada komputer. Ya memang ini pertanyaannya agak apa ya? Karena memang ya kalau saya bandingkan sebenarnya nggak bisa ya, nggak bisa kita bandingkan antara handphone dengan manusia, nggak bisa, iya. Karena eh, saya katakan misalnya ya, misalnya eh, kalau saya ini bisa banyak melakukan banyak hal, ya, termasuk misalnya ya masak, ya, kemudian apa namanya eh, mencuci, ya, mandi, ya, kemudian juga makan, minum,
Iya, iya. Pertanyaannya, handphone sendiri pun itu masih saya apa? eh, Ya saya katakan lah ya, saya harus bawa dia, kemudian saya colokin, ya kan? Jadi handphone sendiri nggak bisa makan sendiri, dia nggak bisa cari energinya ya. Dia harus dicolokin. Ya kecuali kalau handphone ya, Anda katakan handphone hebat Pak, hebat dari mana? Ya, coba. Apakah handphone bisa mengisi energinya sendiri, baterainya sendiri? Kan tentunya harus kita colokin. Iya kan? Iya kan? Ya kalau nanti ditemukan juga handphone bisa makan ya atau bisa minum ya, bisa handphone nanti bisa apa? Bisa kita katakan mencari memenuhi dirinya sendiri untuk membackup baterai handphonenya. Ah itu udah canggih, ya kan? Ya. Atau mungkin teman-teman eh, masih punya pandangan, kan Pak, mungkin handphone lebih hebat lah Pak. Ya menurut saya sih, apa hebatnya? Ya kan? Ya, ya kalau mau begitu mungkin jadi pertanyaan. Ya kalau misalnya saya punya handphone satu, ya dia bisa menjadi dua, bisa menjadi tiga handphone, ya bisa menjadi empat. Jadi dia beregenerasi, ya. Nah sekarang apakah handphone apa namanya menghasilkan anak, ya, menghasilkan turunan, ya kan? Justru di situ ya manusia itu bisa menghasilkan anak cucunya untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Sedangkan handphone nggak bisa, ya. Jadi makanya ini sebenarnya pendahuluan aja ya sebelum saya nanti masuk ke ilmunya, ya. Jadi intinya bahwa handphone itu hanya sebagai alat pendukung, ya. Jadi kembali lagi ke manusianya. Banyak juga orang bertanya ya, eh, kalau misalnya kita katakan ya handphone itu eh, apa eh, bahwa dia itu eh, selalu ya, maksudnya kita membutuhkan. Iya, memang kita membutuhkan alat ya dalam kita bekerja. Sama seperti petani membutuhkan cangkul, ya kan? Nelayan membutuhkan apa? eh, Pancing atau jaring-jaring ya untuk menangkap ikan, ya. Demikian juga ya kita eh, sebagai apa pengusaha atau bisnismen ya atau sebagai dosen atau sebagai pegawai ya karyawan atau sebagai apa orang yang bekerja ya sekarang sudah menggunakan handphone, menggunakan laptop, menggunakan iPad, ya. Jadi jangan sampai ya iPad itu, handphone itu, ataupun laptop itu ya, mobile phone menguasai manusia. Jangan. Ya, justru harusnya kita yang menguasai handphone. Karena kita yang menciptakan handphone, harusnya handphone yang kita kuasai. Ya, jangan sampai nanti ya teknologi informasi ini menguasai manusia. Ya, ini yang memang saya katakan eh, akhirnya ujung-ujungnya nanti ya handphone ya mobile phone, laptop, iPad ya bahkan nanti sampai ke arah robot ya. Nah robot itu jangan sampai juga nanti menguasai manusia. Iya kan, justru yang harus kita yang menguasai robot, ya kita yang menguasai automation, kita yang menguasai apa namanya teknologi, ya. Jadi menurut saya ya saya sendiri pun sekarang masih terus untuk berusaha ya. Artinya bahwa alat yang kita gunakan itu adalah berada di bawah kendali kita, ya. Jangan sampai handphone itu jadi apa namanya? Idol atau jadi idola ya atau jadi sesuatu yang
apa namanya, kita katakan itu aja terus kerjaannya main game ya, kerjaannya sosial media ya, kayaknya jadi setiap harinya tidak ada lagi yang dilakukan ya, hanya handphone, gadget ya, iPad, laptop ya. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan ya, semuanya ya, kita ini manusia ya, bahwa kalau misalnya saya sendiri pun ya dihadirkan dengan apa namanya buku, atau saya dihadirkan dengan pengetahuan, atau melalui Google ya, atau melalui apa namanya sumber data ya, big data. Kadang saya lebih senang itu saya menghadirkan langsung orangnya ya, saya langsung ketemu dengan orangnya, kemudian saya tanya-tanya ya, itu saya lebih mendapatkan ilmunya ya, dibandingkan saya langsung apa namanya menggunakan tools atau media, misalnya melalui buku ya, buku yang dia tulis kemudian saya baca ya, kemudian dia buat video ya, videonya saya baca, saya lihat, saya tonton, atau eh, apa dia itu jadi lebih baik sumbernya langsung saya temui ya, orangnya langsung saya apa namanya diskusi, ketemu, akhirnya di situ saya lebih melihat eh, lebih luas ya perspektifnya dibandingkan dengan informasinya. Ya sama seperti gini deh ya, kalau anak muda nih ya, kebetulan saya juga seneng nih sama yang muda-muda ya, anak-anak muda ini kan sekarang mungkin coba apakah eh ya sekarang memang kan zamannya video ya, suara, teks, data ya, gambar, streaming dan sebagainya lah. Nah, kalau anak muda sekarang kan, coba saya mau tanya ya, ketika punya pacar, ya kalau dulu kan dikirimin surat ya, surat cinta kita baca ya, indah memang. Tapi apakah cukup hanya sekedar suratnya yang kita hadirkan ke dalam pengalaman hidup kita? Ya, tentunya mungkin aku telepon aja deh. Ya, jadi mungkin temennya nanti di apa eh, orang tadi menelepon pacarnya ya, ditelepon ya, dengar suaranya. Kalau tadi baca datanya ya, baca apa suratnya, sekarang telepon ya. Tapi lebih eh, apa ya? Dari semua itu mungkin teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan masih bertanya-tanya, "Iya, Pak, saya belum puas." Iya kan? Kenapa? Ya kayaknya pengen ketemu langsung, ya, ketemu langsung. Jadi dihadirkan aslinya, ya, bukan samplingnya, ya. Dihadirkan adalah orangnya, ya, bukan ketikannya, ya. Yang dihadirkan adalah orangnya, bukan suaranya. Ya, jadi memang inilah ya yang saya katakan kemajuan teknologi sekarang ini mungkin melalui video yang saya sampaikan kayaknya aduh ya pengen ketemu nih sama orangnya ya, pengen ngobrol langsung apa sih isi pemikirannya, apa sih yang mau dia katakan ya, kemudian itu juga bisa nanti eh, ada hubungan connection di situ ya, memang kapasitinya harus dihubungkan dengan connection ya, tapi selama ini menggunakan media iya kan. Nah jadi sama seperti itu ya, jadi saya pun bisa katakan meskipun kita sudah baca bukunya ya, orang yang ada di luar negeri sana, tetap aja kita harus hadirkan, iya kan? Mungkin anak-anak muda sekarang berpikir, iya ya, eh, apa namanya? Saya suka mendengar suara musiknya, ya, saya suka mendengar suara musiknya, saya dengar lagunya, tapi tetap aja kalau ada konser, saya pengen ikut konsernya, mau lihat langsung ya. Itu meskipun jauh jaraknya, tapi hadir, lihat orangnya. Oh, nyanyinya begitu, gitu. Ya kan? Ya, jadi memang suasana, ya, emotion, ya, kemudian apa namanya, rasa, ya, itu tidak bisa dibohongi, ya. Jadi hanya kalau sebatas ketemu itu
dengan handphone ya, dengan apa namanya gadget ya, kemudian dengan eh, kalau sekarang ini kan ada Zoom ya, ada Google Meet ya, ada WhatsApp dan sebagainya lah ya. Itu memang saya setuju ya, karena memang itu adalah sesuatu yang harus kita katakan untuk komunikasi ya, yang jauh menjadi dekat ya. Tapi eh, lambat laun ya, kita akan menyadari juga bahwa sebenarnya yang lebih dibutuhkan itu adalah hubungan ya, hubungan eh, antara apa namanya orang yang akan kita temui ya, relationship ya, orang yang akan kita kerjasama, kolaborasi, kolega ya, itu ada sebuah hubungan yang tidak bisa juga melalui handphone, tidak bisa melalui gadget, tidak bisa melalui iPad ya, atau apa namanya tuh laptop ya, tapi ini harus melalui ketemuan. Ya, kalau di kita itu kita sebut tatap muka ya. Jadi bukan tatap apa namanya, ada istilah kan tatap video, tatap dan sebagainya lah ya. Tapi ini kita sebut sebagai ketemuan langsung. Yuk kita ketemuan di mana yuk? Yuk kita ngopi yuk. Yuk kita apa istilahnya kopi darat ya, atau apa ketemuan ya. Nah, ngobrol di situ ya. Nah, makanya zaman sekarang ini memang di bidang teknologi informasi itu bisa dikatakan sudah waktunya ya, sudah waktunya itu kita memang dengan waktu yang cepat kita bisa berhubungan dengan orang lain melalui media tadi ya, melalui media internet, melalui media IT ya, dengan information communication technology ya. Tapi tentunya ya, ini perlu disadari juga bahwa kembali lagi ya, manusia itu eh, ada push button yang harus disentuh ya, yaitu apa? Emotion, heart ya, soul, jadi dia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh ya. Jadi tidak hanya sebatas kaca ya, elektronik, eh, apa kita katakan tuh benda-benda yang dikhususkan untuk bidang telekomunikasi ya. Tapi dia lebih kepada hubungan batin ya, hubungan kejiwaan, hubungan roh ya. Jadi disitulah bisa kita katakan bahwa eh, akan ke sana nanti penelitiannya ya, akan ke sana nanti penelitiannya bahwa handphone itu juga nanti mempunyai jiwa ya. Handphone juga nanti akan mempunyai apa? Jadi kalau nanti jangan kaget ya kalau ketemu handphone bisa nangis ya, handphone bisa tertawa ya, handphone bisa marah, emotion ya. Itu memang pakai emotion emoji ya, tapi lambat laun nanti itu akan terasa ya. Jadi mungkin ketika seperti saya ini ya, curhat dengan laptop atau robot, nanti robotnya bisa merasakan nangis misalnya. Ya, robotnya nanti bisa ketawa, robotnya nanti bisa. Jadi kita mempunyai teman yang robotik gitu ya, tapi dia sudah menyerupai ya, sama seperti mungkin mau diciptakan sama seperti manusia ya, tapi sampai sekarang belum kesampaian gitu ya, belum bisa gitu ya. Jadi kembali lagi eh, arahnya memang ke sana ya, bahwa handphone itu juga atau robot atau apa nih kita sebut sebagai komputer itu ya ke sana nantinya ya, bahwa komunikasi itu bukan hanya keyboard, bukan hanya kata-kata, bukan hanya apa, tapi bisa memenuhi mata, ya, telinga, hidung, dan mulut, ya. Bahkan handphone nanti, ya, begitu saya buka handphone saya, wangi bunga mawar, ya, wangi bunga melati, ya, wangi-wangiannya ada. Ya, jadi bisa kita cium itu ya, bisa kita apa namanya rasakan ya. Jadi kalau ke depannya ya
seperti itu ya. Jadi bisa kita ajak, kita bisa salaman, kita bisa apa namanya, pelukan ya, kita bisa eh, bermain bersama ya. Itu nanti ke depannya ya. Tapi ya belum ketemu juga ya. Karena sampai sekarang itu manusia tetap lebih membutuhkan manusia ya. Jadi manusia tetap ya apa need push button ya itu atau apa heart ya hati feeling ya tersentuh ya itu oleh manusia ya. Jadi mungkin nanti ya ini karena videonya sangat apa singkat ya. Jadi saya coba nanti akan jelaskan lebih lanjut lagi ya dari sisi perspektif teknologi yaitu handphone ya dari sisi perspektif propagasi gelombang ya eh, komunikasi telekomunikasi yang mungkin nanti akan saya lanjutkan ya oke saya Hoga Saragi ya silahkan hubungi saya di hogasaragi@gmail.com ya untuk mendiskusikan lagi tentang teknologi informatika ya teknologi information communication technology dan teknologi IT. Terima kasih.